kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh bersyukur pada Engkau Tuhan. Kami bisa bersyukur Tuhan. Telinganya tak
kami persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami memberikan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau. Apa yang baik yang ada dalam kehidupan kami persembahkan untuk Allah. Karena kami rindu dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pada pagi hari ini dalam ibadah pertama ini, hati kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan, pertolongan, penyertaan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Berkat damai sejahtera dan kemenangan daripada Tuhan, kami syukuri Allah. Kalau sampai kami ada di rumah Tuhan, ini membuktikan kami sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Melangkah untuk memuji Tuhan, melangkah ke rumah Tuhan untuk menyembah Engkau, melangkah ke rumah Tuhan untuk mendengar firman Allah, melangkah ke rumah Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Ini adalah sesuatu yang Tuhan sukai dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengalirkan kuasa Roh, kuasa berkat Allah untuk seluruh kami yang hadir, mulai dari WL, singer, pemain musik, hasil multimedia juga. Tuhan memberkati kami. Dan hamba Tuhan Bapak Pendeta Bang Yu, Tuhan sudah sampai tuntun dan sampaikan tibakan di rumah Tuhan. Tuhan memakai dan mengurapi hamba ini, sehingga kami masing-masing akan menerima berkat daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, kuduskan, sucikan kami, kuduskan, sucikan hati kami, agar kami layak menerima setiap firman, setiap berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan kami buka ibadah kami yang pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Jauh tinggi bagaikan langit, dan nyata
setia dan pelayanan Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan
Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji Engkau. Biarlah tiba saatnya kami akan belajar dengan firman Tuhan. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus urapi kami, berfirman kepada kami dan memberkati kami Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Terima kasih buat choir singer musik yang sudah melayani kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat Ibu Gembala Sidang, Ibu Ketut yang sudah mempercayakan saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih buat para staf-stafnya yang juga sudah mempercayakan saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya sudah tahu nama saya karena saya sudah nggak asing lagi. Ya, saya pelayanan di Tegalalur, nama saya Bang Lu. Ya, saya percaya semuanya sudah masih ingat semua. Nah, oleh sebab itu biarlah kita pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan firman Tuhan. Saya masih belajar, Bapak Ibu semua kita masih belajar dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tuh nggak pernah terbatas. Semuanya apapun yang disampaikan oleh hambanya, walaupun ayatnya sama, pasalnya sama, tapi pengupasannya berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu biarlah kita pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul beribadah atau berseru dengan hati yang murni. Mari kita akan membuka di 2 Timotius pasal yang kedua. Ya, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Ya, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 22. Kalau bisa kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Ya, ada di sini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, gawilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada Timotius supaya dikatakan jauhkanlah nafsu orang muda. Saya percaya yang namanya nafsu orang muda berbeda dengan nafsu orang yang sudah lanjut usia. Dan kalau kita semuanya yang sudah lanjut usia ini sudah punya pengalaman. Pada waktu kita umur 17, bagaimana nafsu kita, ambisi kita, emosi kita, karakter kita pada waktu umur kita 17. Betul Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Bagaimana rasanya kita sudah mengalami umur 17? Saya punya teman akrab waktu kami masih bujangan begitu, walaupun udah ke gereja, tapi kalau saya dibaptisnya belakangan dari mereka, karena saya pengen menikmati sesuatu dunia. Jadi mereka sudah dibaptis, jadi saya yang paling belum. Umur paling tua, tapi rohani paling belakangan dewasanya. Nah, jadi pada waktu kami jalan kemana gitu, kalau diselang begitu sama orang lain, waduh, yang namanya anak muda dikejar sampai itu, sampai dikejar ya, seperti itulah. 3 minggu yang lalu saya lagi berduka cita sebetulnya, duka cita karena saya kehilangan seorang anak muda, betul-betul sangat muda ini. Dia orangnya ramah, dia pelayanan gerejanya bagus semuanya, tapi 3 minggu yang lalu itu kecelakaan dan akhirnya dia meninggal. Umur 15 lewat, 16 kurang. Saya nggak tahu mentoknya di mana, pokoknya seperti itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nafsu orang muda dikatakan yang berapi-api, yang kadang-kala lepas dari emosi saudara. Yang tidak dijaga emosinya. Nah, itulah nafsu orang muda. Makanya Rasul Paulus menyampaikan kepada suratnya kepada Timotius dan ke seluruh
bagaimana pengalaman kita waktu muda dan sebagainya itu yang membuat kita akhirnya dewasa dan juga umur kita semakin bertambah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kita harus dikatakan kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi Rasul Paulus dikatakan menyampaikan atau memberikan suratnya kepada Timotius, kepada seluruh jemaatnya, biarlah mereka yang sudah percaya kepada Kristus, mereka yang sudah mengenal kepada Kristus, bersama-sama memuliakan, menyembah nama Tuhan dengan hati yang murni. Dan saya percaya semuanya yang ada di tempat ini, kita harus menyembah Tuhan kita dengan hati yang murni. Amin, saudara. Jangan kita seperti jemaat di Korintus yang hanya berpakaian rapi, yang berdandan begitu rapi, tetapi hatinya tidak murni untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa, saudara? Saya menyampaikan sejenak buat jemaat-jemaat di Korintus. Jemaat-jemaat di Korintus, walaupun mereka sudah lama percaya kepada Yesus, tapi mereka, saudara, lama mereka beribadah, lama mereka mengenal Tuhan, tapi hatinya tidak memiliki hati yang murni. Jadi kalau mereka beribadah, yang kaya di sebelah kanan, yang sedang-sedang aja, yang kaya kagak, susah kagak, miskin kagak, pokoknya yang sedang gitu, adanya di tengah-tengah. Tapi yang di bawah, saudara, di sebelah kiri, nah mereka udah ketahuan begitu. Nah, saudara, Rasul Paulus tidak mau seperti itu, tidak mau menyembah dengan statusnya yang dibedakan. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita dan siapa Anda, status apapun. Yang penting asalkan kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itulah doanya dan juga penyembahannya diterima oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus itu dibenci, Rasul Paulus itu ditolak oleh orang jemaat-jemaat Korintus. Karena di jemaat-jemaat Korintus itu hanya lama dia beribadah, hanya lama dia mengenal Yesus. Tapi saudara, secara rohaninya, secara imannya itu dikatakan iman itu iman yang baik, yang baru lahir, imannya anak-anak, saudara. Disentil sedikit ngambek. Makanya saudara, Rasul Paulus itu nggak disukai khotbah di Korintus, di jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus senangnya pengkhotbah yang berbicara dengan isapan jempol dalam kebohongan, itu paling senang. Bohong begitu, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang khotbahnya lucu, untung Sule kata hidup di zaman di Korintus itu. Kalau enggak Sule, Jojon aku di situ. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah jemaat-jemaat di Korintus. Jadi sekarang saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya simpulkan, kalau saya ibaratkan bahwa jemaat di Korintus itu diibaratkan sebuah HP. Casingnya doang yang bagus, mesinnya rontok semua, mesinnya abal-abal, mesinnya awet semua, yang diisinya dengan hal-hal yang kebohongan, hal-hal yang tidak bagus. Tapi biarlah kita pada pagi hari ini kita mau casing kita bagus, mesin-mesin kerohanian kita juga, hati kita juga bagus. Amin. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita seluruh depan ini, menyembah dengan hati yang murni. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menyembah hati yang murni, apa sih keuntungannya kalau kita menyembah Tuhan dengan hati yang murni? Keuntungannya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama kita lihat di Mazmur 121. Keuntungan orang yang menyembah dengan hati yang murni, kalau kita lihat Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah
dia datang. Pasti nih. Ujung-ujungnya minjem duit. Daripada dia belum nyampe rumah, gue pura-pura deh sama anak ngomong. Nah, nanti kalau dia sampai rumah, tanya bapak, bilang bapak nggak ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertolongan manusia itu terbatas. Kita selalu berharap kepada orang itu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu pengharapan kita, pengharapan yang semu, betul nggak saudara? Kebanyakan yang semu, kebanyakan saudara pertolongan kepada manusia itu batal, tidak menjanjikan saudara, tidak pasti. Tapi saya percaya kalau kita meminta tolong kepada Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kita pasti, amin, tidak pernah berubah, tidak pernah hilang pertolongannya, karena Dia berkata, Dia berjanji bahwa yang menolong kita tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, tidak pernah melupakan dalam pertolongan kita. Amin saudara. Itulah yang harus kita percaya. Keuntungannya orang menyembah kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa itu menyembah hati yang murni? Yang berarti saudara, kalau kita menyembah kepada Tuhan, tidak ada motivasi lain. Tahu maksudnya saudara, tidak ada motivasi lain. Ada di beberapa gereja, ada beberapa jemaat-jemaat, kalau beribadah itu yang tidak murni, minta sesuatu dari gereja, minta sesuatu dari gembala, minta sesuatu dari jemaat-jemaat, donatur-donatur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat itu terbatas saudara. Tapi kalau kita menyembah Tuhan dengan hati yang murni, kita polos, kita haus, kita betul-betul cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas buat kita. Mungkin saudara berkata, ini sangat sulit buat kita, ini mungkin sangat buntu buat kita. Tapi dengar baik-baik buat saudara, untuk saudara mengenal Tuhan lebih hebat lagi. Mungkin satu pintu kita tertutup, kita sulit, tapi dengar baik-baik, 99 Tuhan punya cara untuk menolong kita. Katakan amin. Tuhan selalu menolong saudara. Pintu satu tertutup tidak pernah berakhir buat kita. Ada 99 Tuhan punya cara untuk menolong kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus menyembah Tuhan dengan hati yang murni, yang tidak abal-abal, yang tidak ada kawai, yang tidak ada motivasi yang lain saudara. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas buat saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ada banyak pengalaman bagaimana Tuhan turut campur buat saya. Tuhan menolong begitu baik buat saya. Mungkin saya pernah menyampaikan kesaksian ini. Saudara, saya pernah mengalami stroke tiba-tiba. Saya pernah saudara, yang namanya sakit, dia datangnya tiba-tiba, dan semua orang tidak mau seperti itu. Saya lagi baca buku, saudara pun kasih Tuhan, saya baca buku, saya lagi aman-aman saja. Saya lagi aman-aman saja, nggak ada sakit apapun saudara, nggak ada sakit apapun. Saya lagi baca buku, istri saya pulang, jam 10 dia pulang. Saya nanya sama istri saya, oh udah pulang? Biasanya jam 1 istri saya pulang aja, tapi jam 10. Dia bilang lagi nggak enak nih, kayaknya ada perasaan yang kagak enak. Kalau suami istri biasa begitu saudara. Kalau ada sesuatu, biasanya salah satunya udah konek. Nah istri saya pulang jam 10, saya lagi baca buku. Nah selesai saya baca buku saudara, saya mau naruh buku itu di rak. Setelah saya menaruh buku di rak saudara, nggak nyampe. Padahal saya ngambil itu emang udah biasa di rak itu. Nah tapi kagak nyampe saudara. Mungkin lama saya mungkin merosot. Nah setelah merosot saya jatuh, saya jatuh. Saudara pun kasih lihat pada waktu saya jatuh, langsung ini saya nengok begitu. Saya buka itu nengok saudara, lalu ini tangan kanan saya, tangan kiri saya udah mulai meleker begitu.
sudah mulai kaku, lalu agak-agak ya bagaimana lah kalau Bapak Ibu melihat orang stroke begitu, lalu akhirnya begitu. Lalu akhirnya saya udah berdaya, istri saya lari keluar minta tolong, akhirnya ada pertolongan di situ. Dibawa ke klinik saudara, saya ditolak. Dibawa klinik saya ditolak karena mungkin obat-obatannya apa kurang lengkap. Saya dibawa ke Medika Jadika. Dibawa ke Medika itu cuma hanya pertolongan pertama saja. Selesai itu dia juga dirujuk karena nggak ada alat-alat yang lengkap di situ. Akhirnya saya dirujuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati saya menangis saudara. Masa sih gue masih muda begini gue stroke? Gue juga kan pelayanan, masih jauh pelayanannya Tuhan. Masa saya sampai stroke begini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara manusia saya protes, betul nggak? Saya pelayanan, jemaat saya bagaimana, semua ini bagaimana saya begitu saudara. Anak saya masih kecil. Saudara mungkin saya berkata secara manusia saya hilang pengharapan. Saya menuntut Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Saya masih muda, belum umur 50 kok seperti ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini dengar baik-baik. Kadang-kadang kita dibawa ke satu pengalaman supaya kita mengerti maksud Tuhan. Pada saat saya, saudara-saudara, saya jatuh seperti itu, saudara. Stroke belum baik, saudara. Saya sudah dioperasi. Katanya, kata dokter, saya usus buntu, saudara. Coba, apa sih dosa saya? Stroke belum baik, sudah usus buntu, saudara. Mungkin saudara kalau kata Ayub nih, teman-temannya, lu memang orang berdosa. Penyakit belum beres saja udah satu lagi datang. Betul nggak saudara? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menyembah Tuhan, menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, saudara. Selesai saya dioperasi, saudara. 3 bulan sebelum saya baik, saudara. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan di gereja. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dioperasi usus buntu, saudara. Saya jalani itu, saudara. Selesai itu semua, saudara, pada saat saya berdoa, Tuhan berkata, hei Bang Yu, kamu tahu kenapa kamu saya bawa keadaan seperti itu? Kalau kamu dibawa seperti itu, kamu punya pengalaman yang hidup. Amin, saudara. Kadang-kadang Bapak bisa saudara, kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan, engkau mengalami persoalan, engkau mengalami kesusahan, saudara sedang dibawa ke sebuah satu pengalaman yang indah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu saya bertanya, apa maksudnya Tuhan? Kamu tahu, kalau kamu sudah mengalaminya, kalau ada orang yang stroke, engkau berkata, Pak, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti jamah. Kalau saya tidak mengalami itu, saudara, orang stroke bisa berkata, enak aja lu mau ngomong, betul nggak? Gua yang mengalaminya, kayak gini rasanya stroke. Tapi saudara, kalau orang itu saya bilang Tuhan jamah Pak, tidak ada yang mustahil. Kalau orang itu mungkin ngomong enak aja, saya bisa jawab, sebelum you, aku dulu yang sakit. Betul nggak? Saya punya pengalaman Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu juga lagi sedang diproses, sedang ada di padang gurun, punya masalah yang begitu berat. Saudara lagi sedang dibawa ke satu pengalaman, supaya nanti ada orang curhat dengan Bapak Ibu, ada orang bisa tukar pendapat, ada orang meminta belas kasihan. Saudara sudah mengalaminya, dan saudara menjadi berkat yang hidup, amin, menjadi kekuatan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau sedang dibawa ke sebuah pengalaman, sedang dibawa di satu ke padang gurun, saudara harus berdoa, menyembah Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Saya yakin dan saya percaya kalau pengalaman itu seizinnya Tuhan, saya percaya ada maksud yang mulia. Ujung-ujungnya, endingnya, saudara diberkati dengan luar biasa. Saudara diberkati dengan luar biasa.
Jadi pada waktu saudara mengalami hal-hal yang sedang diproses, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya katakan, pertolongan Tuhan selalu ada buat orang-orang yang benar. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah terjaga, aku tidak pernah terlelap, aku tidak pernah tertidur, menolong umatku yang memiliki hati yang murni di hadapanku. Amin, saudara. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama, kita mendapatkan pertolongan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, kalau kita lihat di Mazmur pasal yang kelima, Mazmur pasal yang kelima, ya, Mazmur pasal yang kelima, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-13. Ya, Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi yang pertama selalu ada pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang menyembah kepada Tuhan dengan hati yang murni selalu ada berkatnya Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan di ayat ke-13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni pasti orang benar kepada Tuhan. Dan dia katakan kalau orang benar itu akan mendapatkan berkat. Dan katakan berkatnya itu seperti perisai yang begitu kuat berkat Tuhan, yang tidak pernah diambil dengan siapapun. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat, berkatnya tidak pernah tertukar buat kita. Amin, saudara. Tidak pernah keliru berkatnya buat kita kalau kita selalu menyembah dengan hati yang murni. Yang pertama ada pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau kesaksian, ada banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan pada kita. Salah satunya, kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini karena kita masih keadaan sehat. Betul saudara-saudara. 2 tahun yang lalu kita mulai ketar-ketir saudara. Betul nggak? Sudah mulai ketar-ketir, ada banyak orang-orang yang berduka cita, banyak orang-orang yang menangis kehilangan keluarganya. Tapi kita bersyukur kalau siang hari ini bukannya kita gembira atas penderitaan saudara-saudara kita, bukan. Tapi kita bersyukur kalau hari ini anugerah Tuhan kita masih diberikan kesempatan hidup. Mungkin Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan di tahun 2 tahun itu kita nggak lulus. Semuanya sudah mengalami yang namanya COVID, termasuk saya alumnusnya. Saya, saudara, kena. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu itu proses saudara. Dan saya katakan Tuhan kalau izinkan saya hidup saudara. Dan mungkin saya sebagai hamba Tuhan yang sembrono, hamba Tuhan yang tidak punya hikmat begitu mungkin. Tapi saya percaya kalau saya melayani Tuhan dengan hati yang murni. Jadi ada beberapa jemaat saudara, sebetulnya jemaat bukan jemaat saya saudara. Itu ada anak Tuhan di daerah Kampung Melayu sakit. Saya juga nggak tahu, dia tahu telepon dari saya, telepon saya itu nggak tahu dari mana. Pokoknya dia kenal saya. Dia bilang, tolong Pak, jemaat ini kerasukan katanya, galak dan sebagainya. Saya datang ke sana saudara. Padahal di Kampung Melayu daerah Kresek itu lagi zona hitam saudara, lagi zona hitam. Tapi karena saya ditelepon saudara, itu ada 2 pilihan, mau apa tidak sana. Kalau saya mau saudara, itu lagi zona hitam. Kalau saya tidak mau, saya sebagai hamba Tuhan,
Nah, lo itu seperti begitu saudara. Jadi pendeta itu malam di tengah. Kalau pergi gak punya hikmah, kalau nggak pergi, lo bukan pendeta. Baik nggak baik. Akhirnya saudara aku yang itu saya pergi. Saudara itu bukan lagi nafsu setan, dia kena COVID saudara. Aduh. Dan saudara aku yang kasih dalam Tuhan ada banyak pada satu lagi COVID begitu saudara. Ada banyak, ada anak muda mati tiba-tiba. Telepon saya, Pak, tolongin Pak. Bukan jemaat saya juga. Ini ada saya meninggal tiba-tiba. Saya bilang, emang kenapa? Kok kalau meninggal itu kenapa? Nggak tahu Pak. Tiba-tiba meninggal. Saudara coba. Meninggalnya aja kagak jelas, apalagi hidupnya. Saya juga nggak tahu deh. Saudara yang kasih dalam Tuhan sebagai hamba Tuhan ini seperti itu saudara. Pada waktu COVID saudara, saya tidak punya suara. Karena satu hari itu saya tuh 7 lubang ngedoain mereka. 7 lubang saudara, ngantri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiap hari saya rekreasinya di TPU Tegalan. Orang-orang mau bisa ke Bali, orang-orang bisa kemana-kemana. Saya rekreasinya di TPU 2 tahun itu saudara. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan setelah itu selesai itu saudara baru saya kenal. Baru saya kenal itu. Tapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Kalau saya masih ada di tempat ini bukan Tuhan jaga saya saudara, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan itu luar biasa. Dan dengar baik-baik. Presiden Jokowi sudah berkata, kita akan mengalami resesi. Betul saudara? Kita akan mengalami resesi, bukan Indonesia saja, mungkin dunia mengalami. Tapi dengar baik-baik saudara, Tuhan pasti memberkati orang benar. Amin. Berkat itu orang benar itu adalah kita semua yang selalu berdoa dengan hati yang murni. Jadi jangan takut Bapak Ibu saudara. Kalau engkau hari ini usahamu lagi mulai goyang saudara, jangan takut. Dikatakan di ayat ke-13, sebab engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Dan saya percaya saudara, saya yakin nih dengan firman Tuhan, orang benar, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya tidak meminta-minta. Amin saudara. Jangankan buat Bapak Ibu saudara, anak cucu kita, generasi kita, hidupnya tidak akan meminta-minta roti. Amin saudara. Tuhan selalu tanggung jawab buat kita. Tuhan selalu tanggung jawab buat kita saudara. Asalkan kita beribadah dengan hati yang murni. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hari ini saya ada, bukannya satu kebanggaan karena saya kaya. Saya hidupnya pas-pasan saudara. Tapi saya bersyukur, pas apa yang saya perlu pas ada saudara. Pas yang saya perlu pas ada. Dan Tuhan tidak pernah membuat saya kekurangan. Dan saya tahu semuanya itu adalah pemeliharaan Tuhan. Coba kita akan lihat lagi di Mazmur pasal yang ke-37. Ya, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Poin ini tadi saya sudah sampaikan. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi amin saudara. Amin. Tuhan sudah berjanji buat Bapak Ibu saudara. Janji Tuhan tidak pernah lupa. Janji Tuhan tidak pernah sirna. Janji Tuhan tidak pernah lekang. Dan janji Tuhan tidak hanya sekedar janji. Janjinya pasti. Janjinya tepat. Janjinya jelas buat orang-orang yang benar.
yang murni. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita dapat berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan seperti rusa yang haus, rindu air sungai. Haleluya. Uraya mama rasulullah ya mama. Kita datang kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, pagi hari ini datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah masalahku. Tuhan berkata, marilah kepadaku hai semua orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan ragu-ragu dan bimbang kau datang kepada Tuhan. Saya amin. Aliran sungaiku, abaikanlah besar. Biarlah musik ini mengalunkan dengan lembut. Bapak Ibu saudara, hari ini kau datang dengan pergumulan yang berat. Mungkin hari ini kau datang dengan hatimu sedih, dengan hatimu susah. Mungkin kau punya masalah tentang pekerjaan. Mungkin kau punya masalah tentang usahamu. Atau mungkin engkau sedang keadaan khawatir karena engkau sedang keadaan sakit. Kalau pagi hari ini mungkin kau belum dapat pekerjaan karena lagi musim-musim yang sulit saat ini. Kalau engkau butuh dalam doa, kalau engkau sedang dalam pergumulan, engkau lagi sedang membutuhkan doa saat ini, taruhlah tangan kanan di dalam. Saya tidak akan menyuruh Bapak Ibu maju ke depan, saya tidak akan. Tapi pagi hari ini Tuhan sedang melihatmu. Engkau sedang mengalami persoalan yang begitu berat hari ini. Mungkin secara manusia tidak ada solusinya, tidak ada jawabannya. Tapi pagi hari ini Tuhan sedang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sedang melihat engkau. Haleluya. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu saudara. Bapa di surga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat-jemaatmu di tempat ini Bapa. Mungkin mereka lagi sedang Tuhan kebimbangan, kekhawatiran dengan usaha, pekerjaan, sakit penyakit. Mereka yang mudah mendapat pekerjaan. Pada pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah yang sakit. Amin. Yang punya Tuhan persoalan tentang ekonomi, pekerjaan, usaha. Apa berdoa Bapa di surga, berkati anak-anakmu Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau.
Yesus, menjadi kami yang belum dapat pekerjaan. Tuhan tolong, Ya, berkati mereka. ya, Biarlah mereka bekerja, amin. biarlah mereka mencari nafkah. Mereka akan membawa berkat seperti Yusuf yang ada dalam pembawa berkat. Amin. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ya, Biar Roh Kudus yang akan memberkati kami semua. amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus Tuhan Kristus, Yesus. kami sudah berdoa. Yang percaya dan berkati mengatakan, amin. Untuk ibadah pada pagi hari ini kita saja untuk berdiri. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar yang sanggup menepati setiap janji-janjinya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami percaya bahwa kita memiliki Allah yang besar. Tidak
Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperjelas begitu dengan luar biasa firman Tuhan yang kami dengar. Amin. Di dalamnya ada tuntunan Roh Kudus. Amin. Mengingatkan kepada kami semua, jikalau kami beribadah, jikalau kami berbakti kepada Tuhan, jikalau kami melayani Tuhan, kiranya kami dapat melakukan dengan hati yang murni. Amin. Tidak ada suatu pun Tuhan di dalamnya ada maksud-maksud yang tidak baik, tapi di dalamnya ada maksud yang murni, menyukakan hati Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, dan memohon terus pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Hati yang murni, hati yang suci, hati yang beribadah dengan sungguh-sungguh, hidupnya ditolong, diberkati, bahkan pengalaman-pengalaman baru Tuhan berikan untuk kami mengalami, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan, menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kami, menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, jikalau kami melayani Engkau dengan hati yang murni, di situ ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan di dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami. Di situ nyata kuasa Tuhan. Oleh karena hati ini Allah, oleh karena hati ini Tuhan, hati yang sungguh-sungguh, hati yang suci, hati yang murni untuk datang menyembah, beribadah, melayani Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat segala kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bagio Allah. Kami sangat diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan beliau, dan kami yakin dan percaya semua jemaat Tuhan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Inilah sumber berkat itu, yaitu hati yang murni, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh berserah dan mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Bagio, dan juga untuk jemaat yang dilayani. Tambahkan kiranya Allah hikmat daripada Tuhan. Jemaat yang Tuhan sudah percayakan ditambahkan lagi oleh Allah, dan keluarganya akan ditambahkan hikmat dan berkat yang daripada Allah, sehingga seperti kesaksiannya, seperti apa yang dikatakan, tidak pernah kekurangan, selalu ada kecukupan tepat pada waktunya. Sehingga nama Tuhan tidak kami permalukan, tapi kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan bergantung penuh kepada kuasa Allah, sebagai hamba Tuhan bergantung penuh kepada firman-Mu, sebagai hamba Tuhan bergantung penuh kepada Allah yang penuh kuasa. Dengan iman kami ambil, dengan iman kami tangkap, dengan iman kami berjalan Tuhan untuk mengiring Engkau, sehingga janji Tuhan dapat kami terima bersama-sama. Kiranya ini juga ada dalam seluruh jemaat Fajar Baru. Semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan semakin cinta Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami sudah bawa persembahan kami juga di hadapan Engkau. Setiap yang sudah dibawa oleh hamba, anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, Tuhan, apapun bentuk persembahan kami bawa dengan hati yang murni. Kami persembahkan dengan hati yang murni, agar Tuhan terus menyukai apa yang menjadi persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Apabila esok hari kembali jemaat Tuhan akan bekerja, beraktivitas, yang sekolah dan juga yang kuliah di dalam nama Yesus, mereka terus diberkati oleh Tuhan. Yang bekerja usahanya diberkati oleh Tuhan, yang sedang membangun usaha ditolong oleh Tuhan, yang sudah mendapat pekerjaan Tuhan mengucapkan syukur bersegala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang letih lelah diberi kekuatan. Kami perlu Tuhan, kami perlu kuasa Allah, kami perlu tenaga ekstra daripada Allah, supaya kami dapat berdiri dalam hadirat Allah untuk tetap mengatakan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saudara meninggalkan ruangan ini, dengan iman kita akan meninggalkan ruangan ini, bahwa Tuhan akan terus menyertai kehidupanmu. Dan sekarang dengan iman angkatlah tanganmu, karena Tuhan mau memberkati engkau sebelum engkau pulang ke rumahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan kuasa ilahi akan terus menyertai jemaat Fajar Baru. Kuasa Tuhan terus mendampingi kehidupanmu. Berkat-berkat itu tidak jauh daripadamu. Berkat itu selalu ada di atas kepalamu. Karena berkat Allah ada di atas
adalah orang benar. Oleh sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara. Dan Roh Kudus akan terus memampukan engkau untuk engkau melakukan segala sesuatu dengan hati yang suci, hati yang murni, dan menyembah dan berbakti